Kita masih surat Ad-Duha ya, akhir-akhir insyaallah ya. Taib. Ayat yang terakhir di sini adalah dalam surat Ad-Duha. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun ya dengan nikmat-nikmat Tuhanmu ya fahaddits, maka apa? Hadits. Apa? Hadits, sampaikan, ucapkan, ya fahaddits, ngomong artinya itu, ngomong kalau ini saya dapat nikmat dan seterusnya, hadits, ya. Masuk di dalam kata-kata binikmatika, ayat binikmati rabbika, di sini masuk dalam kata-kata nikmat semua jenis nikmat, ya, terutama ini. Barusan ibu kita Ananda dan kakak itu baru dapat nikmat terbesar sepanjang hayat, yaitu nikmat apa? Islam. Islam ini nikmat enggak? Harus disyukuri. Ya, harus disyukuri. Boleh saya katakan Islam ini adalah apa? Kunci untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci awal untuk kita bisa apa? Masuk ke surganya Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi dengan kita Islam saja jemaah itu sudah merupakan apa? Kunci surganya Allah tabaraka wa taala. Karena kalau enggak Islam ya wis tadi, kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah sama-sama dari jadi bahan bakar neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Maka ibu juga dan anak-anak wajib untuk bersyukur ya kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Ya. Ya, ngomong kepada orang lain, aku sudah masuk Islam, alhamdulillah, tahadduts bi nikmatillah, ya, mengucapkan, memberitahu ya akan nikmat Allah tabaraka wa taala, bukan dalam rangka sombong-sombongan, tapi untuk apa? Mengakui nikmat Allah, menyampaikan, memberitahu saudara kita akan nikmat Allah azza wa jalla. Ya. Apalagi Umar bin Khattab dulu masuk Islam, waduh, dia terang-terangan muter ngomong ngasih tahu bahwasanya saya sudah masuk Islam gitu kan. Subhanallah. Ya, jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan seagung-agung nikmat yang Allah ya curahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini kan yang diajak bicara siapa? Wa amma bi ni'mati rabbika, bika ya Muhammad. Adapun ya dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, wahai siapa nih? Muhammad. Dan ini khitabnya untuk beliau juga apa? Khitab juga untuk maksudnya pelajaran untuk kita juga, ya, perintah atau syariat untuk kita juga, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat terbesar yang Allah karuniakan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat apa jemaah? Nubuwah. Nikmat apa? Kenabian. Enggak ada nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan buat Nabi kita melainkan nikmat nubuwah, nikmat kenabian. Ya. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini, nikmatullah taala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam allati ya dzukirat fi hadhihi al-ayati ya thalath. Nikmat Allah taala ya terhadap Rasul kita, atas Rasul kita adalah yang disebut di dalam 3 ayat. Sudah kita bahas ayatnya ya. Mana nikmat tersebut? Ya. 3 nikmat yang Allah berikan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Nabi kita disuruh untuk fahaddits, ngomong, sampaikan, ya, walaupun yang terbesar, teragung adalah nikmat nubuwah, nikmat kenabian. Nah, di sini ada nikmat 3 ya yang Allah karuniakan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan beliau untuk hadits, sampaikan, ngomong. Mana nikmat tersebut? Sudah kita sampaikan, alam yajidka yatiman fa'ahwa. Allah dapatkan Nabi kita apa? Yatim, kemudian apa? Allah karuniakan ada yang mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nikmatnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Yang tadinya beliau dhal, enggak tahu apa-apa,
kemudian Allah kasih apa? Petunjuk alias kasih ilmu dengan wahyu, ya. Nikmat ketiga apa di sini? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah dapatkan beliau ya ail faqir, kemudian Allah cukupkan sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadhihi thalath tatimmun ni'am. Dan dengan tiga ini sempurnalah apa? Nikmat. Coba. Masya Allah. Tadinya beliau enggak ada pengasuhan, enggak ada tempat ibaratnya enggak ada tempat ibaratnya berteduh, tidak ada tempat orang yang tidak ada yang mau mengasuh dan seterusnya, ibarat akhirnya apa? Ada yang mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat. Kemudian beliau tadi enggak punya ilmu, kemudian Allah ajarkan. Ini kurang apa lagi nih nikmat jemaah? Kurang besar apa lagi nih nikmat? Nikmat ilmu setelah tidak tahu apa-apa. Antum rasain yang tadinya kita enggak ngerti sunnah wala apa, kemudian sekarang kita ngaji dikit-dikit, kita paham tentang sunnah, kemudian paham bisa kita amalkan. Nikmat enggak jemaah? Yang tadinya antum sholatnya acak-adul, nggak ngerti mana yang sunnah, bagaimana caranya, sekarang kita tahu bagaimana wudhu yang sunnah, sholat yang sunnah, ya tarawih yang sunnah, jumatan yang sunnah, umrah sunnah, haji. Nikmat nggak jemaah? Nikmat semua, ya. Makanya dikatakan dengan tiga ini sempurnalah nikmat-nikmat. Tatimmun ni'am kata Syekh, sempurna nikmat-nikmat. Yang ketiga adalah apa? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini plus-plus ini jemaah. Yang tadinya enggak punya apa-apa menjadi apa? Menjadi punya, menjadi cukup. Ini kan Masya Allah. Berkumpul tiga nikmat ini pada diri beliau, sempurnalah nikmat untuk beliau alaihi salatu wassalam. Hadith bi nikmatillah, ya. Ya, ucapkan, sampaikan ya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya qul, bilang Muhammad. Jadi makna fahadith di sini adalah qul, bilang Muhammad, ngomong Muhammad sama orang. Apa? Kuntu yatiman fa'awani Allah. Tadinya saya yatim, kemudian apa? Allah kasih saya pengasuhan. Kemudian kuntu dhallan fahadani Allah. Tadinya saya tak tahu apa-apa, kemudian Allah tunjuki saya. Allah kasih saya ilmu. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Muhammad kepada manusia seperti itu. Ya. Jadi sampaikan bahwasanya saya ini tadinya apa? Enggak tahu apa-apa, kemudian Allah kasih saya ilmu. Ya, kata sebagian ahli ilmu, hadits hatta ya'lamal juhal annaka dha ilmin fala yamtani' min su'alika. Ngomong sama manusia Muhammad, ya, sampai manusia tahu, ya, manusia yang jahil tahu kalau ternyata engkau punya ilmu. Ketika orang jahil tahu kau punya ilmu, akhirnya mereka tidak segan untuk bertanya kepadamu karena mereka tahu kalau engkau punya ilmu. Alhamdulillah dalam hal ini saya punya ilmunya. Akhirnya orang nanya. Kalau orang nggak tahu dia punya ilmu, ada orang mau nanya? Nggak ada. Hadits. Nikmat ilmu itu apa? Ilmu itu nikmat nggak jemaah? Nikmat besar. Ya. Maka usahakanlah ya orang tahu kalau kita apa? Bagaimana caranya supaya orang tahu kita punya ilmu, ya. Sampaikan hadits. Alhamdulillah sih dalam hal ini saya sedikit dikasih ilmu oleh Allah. Kalau mau belajar sama saya insya Allah nggak apa-apa misalnya. Bukan dalam rangka sombong, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya. Bagus nih sebagian ulama yang mengatakan bilang Muhammad, kasih tahu Muhammad kalau kau punya ilmu supaya orang bodoh nggak tercegah untuk nanya sama dirimu. Paham maksudnya? Karena kalau mereka nggak tahu kau punya ilmu, mereka terhalang dari bertanya. Ketika mereka tahu kau punya ilmu, akhirnya mereka datang untuk apa? Bertanya. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu. Pada siapa ya? Muhammad. Karena beliau da'il. Beliau punya ilmu yang Allah ajarkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah ajarkan kepada engkau Muhammad apa yang tadinya kau tidak tahu, dan karunia Allah atas dirimu adalah azim, besar, menunjukkan bahwa nikmat ilmu itu adalah nikmat yang besar. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kasih gambaran begini. Kita kenalnya Daud dan Sulaiman itu, yang lebih dikenal viralnya beliau berdua itu dengan apanya? Dengan apa? Mulk, kerajaan. Tapi ketika Allah menyebut ya
karunia-Nya untuk mereka berdua, bukan disebut kerajaannya. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilman. Sungguh kami telah karuniakan kepada Daud dan Sulaiman apa? Kerajaan. Enggak, ilmu bahasanya. Padahal orang tahunya mereka apa? Dengan kerajaannya. Tapi apa Allah bilang? Ilman, ilmu. Ya, ketika Allah menyebut nikmat ilmu untuk mereka berdua, katum tahulah kisah-kisahnya ya, ketika mereka memutuskan perkara ya, tentang anak yang mana yang paham, pernah dengar ceritanya tentang anak yang diakui oleh dua perempuan, ingat nggak? Itu diputuskan kan oleh Daud awalnya, kemudian oleh Sulaiman. Yang lebih mantap hukumnya adalah siapa? Sang anak, yaitu Sulaiman. Menunjukkan kadang anak lebih pintar dari bapak. Nyata. Tentang juga binatang yang makan ke ranah orang, paham maksudnya? Itu diputuskan, menunjukkan mereka punya ilmu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membanggakan mereka dengan ilmunya. Ya, makanya dari sini saya mau bilang, wahai mereka yang tidak ya menganggap para ulama, tidak hormat sama ulama, monggo silahkan, serah Anda. Enggak mau hormat sama ahli ilmu, monggo silahkan, enggak apa-apa. Cukup Allah yang memuliakan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi itu ya, ngomong Muhammad, kasih tahu Muhammad kalau kau punya ilmu, agar orang yang bodoh ya itu apa? Tidak tercegah dari bertanya kepadamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi jangan ada itu doktor ya, MA lulusan Madinah, pulang-pulang diem aja, sepi. Gimana orang tahu kalau dia punya ilmu? Eksis ya. Tebarkan ilmu yang Allah titipkan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Antum punya ilmu hadits, antum punya ilmu akidah, antum bidang apa dulu? Kasih tahu manusia, sampaikan biar orang tahu, biar orang datang kepadamu. Yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bilang juga Muhammad sama mereka, kuntu ailan fa aghnani Allah. Tadinya saya fakir, enggak punya apa-apa, kemudian Allah kasih saya kecukupan. Maksudnya kata sebagian ahli ilmu, hadits hatta ya'lam al-fuqara annaka ala yusrin fala yastahi min su'alika. Ya, kasih tahu manusia Muhammad, ya, kasih tahu Muhammad manusia itu sampai kalau Allah itu telah cukupkan dirimu, sampai akhirnya orang-orang fakir itu apa? Tahu kalau engkau mudah, kau ada apa? Ada rezeki, ada kemudahan dalam hal harta. Orang fakir tahu, sehingga mereka tidak malu, tidak segan untuk meminta kepadamu. Ya. Kalau Nabi kita diam-diam saja, ya dikasih karunia apa terus diam-diam saja, ya orang enggak akan apa? Segan lah untuk minta. Tapi ketika orang tahu, ya, maka apa? Orang akan tidak terhalang, dalam artinya orang tidak segan untuk datang minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita adalah sosok orang yang memang sering diminta alaihi salatu wassalam. Dan moto hidup beliau ya sebagaimana disebutkan ya, ma su'ila syai'un qat faqala la. Tidak pernah beliau diminta sesuatu apapun yang memang beliau punya, kemudian beliau mengatakan lah, enggak pernah bilang apa, enggak ada di kamus Muhammad, sorry saya lagi enggak ngasih, itu enggak ada. Enggak ada di kamus beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai pimpinan qabilah mengatakan fa inna Muhammadan yu'ti ya ka'annahu la yakhshal faqa. Ya. Sesungguhnya Muhammad itu memberi seolah-olah dia enggak takut miskin, jor-joran, apalagi bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajudun nas, hadis Ibnu Abbas, manusia paling dermawan itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Wa ajwadu ma yakun di Ramadan, paling lebay, paling berlebihan, ya, paling sadis ya kedermawanan beliau itu di mana? Di bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Atau bisa kita bahasakan juga bahwa Muhammad, kata sebagian ahli ilmu nih, la tatadhaharil faqr. Muhammad, jangan engkau nampakin dirimu kayak orang miskin. Padahal apa? Padahal kau lagi
lapang misalnya. Jangan tampak-tampakkan seolah-olah dirimu apa? Miskin. Sudah, wa amma bi ni'mati rabbika ya fahaddits. Ya, jangan tampakkan ya apa dirimu tuh seolah-olah engkau adalah orang yang paling fakir sih, ya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya manusia malu untuk apa jemaah? Jangan jangan minta tolong sama Nabi, jangan minta sama Nabi. Beliau apa? Setiap hari kita lihat beliau fakir. Ya. Jangan, ya. Kalau memang lagi ada, lagi lapang dan jangan tampakkan dirimu apa? Fakir Muhammad, ya. Supaya orang yang ya benar-benar fakir, lemah, nggak punya apa-apa, nggak malu untuk apa? Untuk minta kepada dirimu Muhammad, ya. Cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam sebagian kondisi beliau kadang sampai 3 kali, hampir 3 kali kelihatan hilal, nggak pernah apa? Ngebul asap di rumah-rumah, di kamar apa, di rumah-rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah katakan jangan nampakin dirimu kayak orang seolah-olah kok orang fakir Muhammad. Sehingga kalau Nabi kita menampakkan dirinya kayak orang fakir terus, ya itu tadi orang terhalang untuk apa? Minta, ya, untuk minta tolong kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tetapi kalau memang pas ada, memang ya tampakkan, kasih tahu bahwasanya saya memiliki, saya punya, sehingga orang tidak terhalang untuk minta-minta, ya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah, ya, kadang ya dalam sebagian kondisi beliau apa? Makan dengan makanan yang enak sallallahu alaihi wasallam, makan kambing, paha kambing apa, makan tharid kadang-kadang, ya kan, roti diadon dengan daging, itu kan favorit makanan mewah lah dulu itu. Kadang kalau memang ada beliau makan. Beliau bukan orang yang anti makan enak sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang bikin pemahaman dari hadis huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, ayat kuliner, ya, dalil untuk kuliner dalam surah Tabarak Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, dia Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini apa? Dalul, bisa apa? Tunduk gitu kan, bisa gampang untuk digarap dan seterusnya, dilalui, dijalani, pokoknya ya pergi kemana-mana gitu. Dalulan famshu fi manakibiha, maka berjalanlah engkau ke penjuru-penjuru bumi ini. Kemudian apa? Wakulu, ada lanjutan begitu kan? Mir rizqillah, begitu. Apa katanya? Wakulu mir rizqih wa ilaihin nusyur, dan makanlah. Berarti ini kan kita disuruh jalan kemudian makan dari rezeki Allah, kuliner dong katanya. Ayah baik, saya bilang ya mubah saja sih, pergi lagi jalan kemana ada makanan enak makan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi jadi dalil kulineran mah kayaknya ya boleh-boleh aja, tapi nggak usah. Ala kulli hal, jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Kadang beliau makan enak sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan dari segi casing pakaian, beliau kadang pakai pakaian yang bagus, ya. Jadi jangan antum punya harta, punya duit, bisa beli pakaian yang layak, bagus, tapi apa? Saya mau yang compang-camping aja. Ini bertentangan dengan ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bekas rezeki dan karunia Allah itu Allah senang lihat lo pada dirimu, ya. Jangan nampak la tatadhaharil faqr. Jangan kau tampakin dirimu seolah-olah kau fakir padahal kau lagi lapang misalnya. Itu bertentangan dengan ayat ini. Jemaah cintai sunnah, tampakkan. Antum bisa punya pakaian yang bagus, cakep dan seterusnya, pakai dia. Ya, pakai dia jemaah cintai. Nabi kita pakai sallallahu alaihi wasallam pakaian yang bagus, apalagi ketika datang wufud, yaitu apa? Utusan-utusan datang, tamu-tamu, beliau apa? Pakai pakaian yang bagus sallallahu alaihi wasallam. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Siapa yang haramin? Boleh kok. Sahabat Ibnu Abbas necis luar biasa, penampilan bagus. Pergi debat orang-orang Khawarij, pakai pakaian apa? Bagus, necis, sampai diprotes sama orang-orang Khawarij. Ya, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu keadaan kami pada compang-camping, lusuh-lusuh pakaian, malah kau datang mau debat sama kami pakai pakaian yang apa? Ini enggak relevan kamu nih Ibnu Abbas. Maka qul man harrama zinatallah. Coba bilang, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Boleh kok. Diam juga mereka cuma. Enggak ada yang lah Nabi pakai pakaian bagus. Ya. Mungkin kalau enggak diharamkan sutra pun enggak bakal terima itu hadiah dari Umar bin Khattab, pakaian sutra, tapi haram. Itu pakaiannya mereka di dunia, ya. Pakaian kita di
surga insyaallah taala sutra tersebut mencintai. Beliau pakai pakaian bagus, bahkan minyak wangi saja beliau dari Yaman. Apa bahasanya kalau dari luar negeri itu apa istilah impor? Ibaratnya dari Yaman minyak wangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau memang senang dengan minyak wangi ya dari urusan dunia ini. Silakan azan dulu Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, sekali lagi kita dianjurkan untuk apa ya? Untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Menunjukkan kita dianjurkan untuk menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah senang, cinta untuk melihat ya dampak atau bekas nikmatnya terhadap siapa? Hambanya. Allah senang, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama berkata, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan bagi seseorang, misalnya seorang hamba dengan harta misalnya, maka janganlah dia tinggal apa? Terutama di zaman sekarang itu, janganlah dia tinggal bersama ya anak istrinya ya di rumah dari tanah, padahal dia punya apa? Ya, padahal dia punya apa? Kemampuan untuk bangun dari batu bata ibaratnya, malah dia pilih caplek-caplekin tanah misalnya. Ini bertentangan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian ya, kata para ulama, waqis ala dzalik ya fil marakib misalnya. Boleh kau kiaskan atas hal tersebut terkait tentang kendaraan misalnya. Engkau punya kelapangan untuk beli kendaraan yang layak misalnya, atau bagus ya, layak lah misalnya ya, maka apa? Jangan dengan alasan tadahur, maksudnya alasan ya zuhud atau apa yang lainnya, kemudian apa? Dia beli yang mogok sana, mogok situ. Itu bertentangan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala ya. Jadi tidak masalah untuk dia apa? Ya, memiliki yang lebih bagus, lebih layak mungkin, sebagai bentuk dia menampakkan ya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, gimana cara menggabungkan antara nas-nas yang memerintahkan kita untuk nampain nikmat Allah, ngomongin, kasih tahu tentang nikmat Allah, dengan nas-nas yang zahirnya menunjukkan bahwasanya apa? Kita disuruh untuk apa? Menyembunyikan nikmat. Kan ada sih nas-nasnya gitu kan. Kalau tentang menampakkan nikmat, ayat ini diantara dalilnya ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Bahwasanya apa? Ya, kita disuruh untuk ngasih tahu, menampakkan, ngomong tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan di sisi lain ada riwayat-riwayat seperti hadis yang disahihkan Imam Albani, walaupun ada yang melemahkan, tapi Imam Albani mensahihkan bahwa Nabi misalnya bilang, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi apa? Kulladhi ni'matin mahsud. Kata Nabi SAW, minta tolong kalian untuk menyelesaikan hajat dan kebutuhan kalian tersebut dengan disembunyikan, ya, dengan disembunyikan, diem, ya, umpetin. Karena setiap orang yang punya nikmat, dapat nikmat itu biasanya apa? Mahsud, dihasadi. Berarti ini zahir hadis ini menunjukkan kita disuruh untuk apa jemaah? Ngumpetin apa? Nikmat. Di sisi lain disuruh untuk apa? Untuk menampakkan, ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya dalam surah Yusuf, ya, di antara karunia Allah buat Yusuf, dia mimpi bagus. Mimpi bagus itu karunia enggak? Nikmat enggak tuh? Ya, mimpi bagus itu karunia aja, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Yakub,
Bapaknya Yusuf bilang apa? Ya bunayya. Hah? Apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida. Jangan ceritain nak. Loh, kok diem? Berarti ngumpetin kan. Padahal mimpi bagus itu nikmat ya kan, kenikmatan. Ya kenapa enggak fahadith? Ya, tapi kok bilangnya, kok Nabi kok bilang la taqsus, jangan cerita. Berarti umpetin nih, nikmat mimpi bagus ini umpetin. Ya. Atau di dalam Sahih Muslim Nabi bilang fa in ra'a ru'ya hasanah falyubshir. Apabila dia melihat, seseorang melihat mimpi yang bagus, maka bergembiralah. Wala yukhbir illa man yuhib, dan jangan dia ngasih tahu, berarti diam, kecuali kepada orang yang dia cintai, senangi. Gimana nih menggabungkan antara riwayat-riwayat atau nas-nas yang zahirnya kayak apa? Bertentangan, kontradiktif, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak ada pertentangan antara nas yang nyuruh kita untuk menampakkan nikmat, menceritakan nikmat, dengan yang apa? Zahirnya menunjukkan atas menyembunyikan apa? Nikmat. Tidak ada pertentangan. Bahkan satu nas menafsirkan nas yang lain. Satu nas mendukung nas yang lain. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara mengkompromikannya? Kan kalau nggak bisa dipertentangkan pasti harus kalau nggak dipertentangkan, kalau nggak bisa dipertentangkan berarti harus mengambil kompromi, dijamak, digabung antara nas-nas yang ada, yang zahirnya kayak apa? Bertentangan, gitu kan? Bagaimana caranya dia mencintai Subhanahu wa taala? Dijawab oleh para ulama bahwa dianjurkannya, disunnahkannya, dianjurkannya ya kita menampakkan, menyampaikan, ngomong ya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, ceritakan kepada orang lain, itu kapan? Tatkala kita tidak khawatir sama sekali bahwa orang yang akan kita ceritakan kepadanya ini tidak akan apa? Hasad. Kalau dia orang yang tipenya apa? Malah kalau kita cerita dia akan apa? Mendoakan kebaikan. Oh, masya Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan terwujud dan seterusnya misalnya. Ya, ya. Atau kalau kita kasih tahu dia, alhamdulillah saya habis beli ini. Kemudian dia doakan antum, semoga Allah berkahi antum pada harta antum, pada apa misalnya. Kalau tipenya seperti itu orangnya, maka apa? Kita dianjurkan untuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Silakan kasih tahu dia, karena aman kalau kita cerita sama dia, ya. Tapi kalau seandainya apa, tipikal orangnya misalnya apa, kalau diceritain yang ada malah apa, hasad, dengki, bahkan mendoakan kejelekan buat kita, naudzubillah. Maka bila kondisinya seperti ini, di sini kita pakai nas-nas ngumpetin. Paham maksudnya jemaah? Pakai nas-nas ngumpetin. Diam, jangan ceritakan kepada, kalau seandainya dia bakal apa? Hasad kalau kita ceritakan. Jadi seperti ini cara menggabungkan. Sama kayak sebagian saudara kita yang kadang mempertentangkan antara apa? Nas-nas atau ayat-ayat. Tadi udah bunyi ya? Belum. Nas-nas ayat-ayat tentang apa jemaah? Tentang ya, jihad. Ya. Ya, berlaku keras. Ya. Dengan ayat-ayat atau hadis-hadis sabar, terutama ketika berhadapan dengan para pemimpin zalim misalnya, ya. Maka banyak mereka yang apa, syubhatnya dengan mengatakan apa? Oh, jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, menurut mereka kan pemimpin-pemimpin yang zalim itu munafik gitu kan. Maka apa? Jihadi mereka, ya, orang-orang kafir dan munafik itu, waghlub alaihim, kasar terhadap mereka, keras terhadap mereka. Wah, ya kan? Jihadi mereka. Ya. Sedangkan di situ banyak, di pelajaran Riyadhus Shalihin sudah banyak kita sampaikan ayat dan hadisnya ya. Bahwasanya apa? Kita disuruh apa? Sabar atas kezaliman pemimpin. Bahkan kalau diambil harta kita pun, dipukul punggung kita pun, kata Nabi, tetap apa? Sabar, dengar, taat, sabar. Lah, ini gimana nih katanya? Bukannya kita hajar aja dan seterusnya. Nah, inilah kalau orang kurang basicnya dari segi ilmu usul fikih, nggak pernah belajar apa intensif
tentang agama, hanya nyomot-nyomot, dengar-dengar ya ceramah-ceramah, ya nyomot sana, nyomot situ, nggak pernah sistematis belajar agama. Akhirnya apa? Logika yang banyak main. Ya apa tidak? Banyak logika yang main jemaah cintai. Kalau para ulama mereka memperinci itu dengan apa? Dengan kaidah ilmu. Bagaimana memperincinya jemaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kalau ayat-ayat yang memerintahkan untuk jihad ya keras itu berlakunya kapan? Tatkala kita kuat, pakai ayat-ayat jihad. Tatkala kita punya power, pakai ayat-ayat jihad, rangsek gitu. Tapi manakala kita apa? Lemah, punya hanya hanya punya pisau dapur istri, mereka punya AK, lemah enggak? Mustad'afin. Maka yang berlaku ayat-ayat apa? Nas-nas apa? Sabar. Mantap enggak? Itu kalau pakai kaidah. Kalau enggak pakai kaidah, walaupun lemes, walaupun lemah, pakai ayat jihad, mati konyol. Paham maksud saya? Itu kalau pakai ilmu, pakai kaidah. Kalau enggak pakai kaidah, hawa nafsu, semangat, wis sia-sia. Kok jadi kesini ya? Mana deh? Kata beliau rahimahullahu taala melanjutkan, lakin tahaddath biha idharan, ya. Jadi itu perinciannya tadi ya, jamaah cintai sunna taala, bagaimana menggabungkan antara apa yang memerintahkan untuk menampakkan dengan apa menyembunyikan, ya. Yang kira-kira kita takut kena hasad gitu kan, atau ain dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka apa? Sudah umpetin saja. Makanya ada athar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah bilang begini, ketika beliau melihat seorang anak itu ganteng banget, cakep. Dia punya apa tuh? Nunah itu dagunya agak lesong itu. Ada kan anak-anak yang punya dagu ngelesong di sini, kayak terbelah gitu. Itu kan biasanya cantik kalau cewek, ganteng kalau laki. Biasanya ya. Jangan-jangan ada di sini. Siapa yang belah di sini? Atau nyatu semua? Itu namanya nunah, kayak qarah gitu, kayak. Pernah ngelihat orang kayak gitu ya? Nah, itu apa? Kata Utsman bin Affan ketika ngelihat anak yang seperti itu, ganteng, cakep kayak gitu, beliau mengatakan, dasimu nunatahu li'alla tusibahul ain. Hitamkan, diapain kayak dicoret-coret kayak diapain gitu, dihitamkan itu. Ya, pakai apa gitu dihitamkan nunahnya bocah itu supaya dia tidak kena ain. Karena apa? Itu alamat atau tanda orang biasanya ganteng banget, ganteng cantik itu kalau dia punya seperti itu, nunah itu, cekukan di sini nih di dagunya itu. Biasanya cakep kayak gitu. Itu rentan kena ain. Oh, cakepnya padahal hatinya hasad, sakit bocahnya. Ya, kena ain. Paham maksudnya? Yang cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sampai Utsman bin Affan suruh untuk disembunyikan itunya tuh, nunahnya itu, sembunyikan. Ya. Umpetin, itu nikmat enggak itu? Nikmat gak itu? Jadi ganteng dengan sebab itu, nikmat gak itu? Maka oleh Utsman bin Affan disuruh untuk apa? Diumpetin. Biar apa? Orang tidak hasad, ya, supaya dia terhindar dari penyakit ain. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kata Syekh, lakin tahaddath biha idharan lin ni'mah. Tapi ngomonglah Muhammad, ya. Bicarakan, sampaikan Muhammad sebagai bentuk menampakkan nikmat. Wa syukran lil mun'im, dan sebagai bentuk bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Laftikharan biha, bukan dalam rangka angkuh-angkuhan, pongah-pongahan, sombongan. Oh, saya tadinya enggak ngerti apa-apa, sekarang saya alim banget, saya nabi, saya bangga-bangga gitu. Jangan. Tapi sampaikan tahaddath, fahaddid dalam rangka apa jemaah? Dalam rangka menampakkan nikmat Allah dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat tersebut. Tadinya saya, jangan sombong-sombong, pongah-pongah, tadinya saya fakir, papa ada, sekarang saya, jangan buat sombong-sombong, enggak Muhammad. Tapi untuk menampakkan nikmat Allah dan sebagai bentuk syukur kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Labtikharan biha alal khalq, bukan dalam rangka sombong-sombongan terhadap manusia. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya, bukan dalam rangka sombong-sombongan terhadap manusia. Kemudian li'annaka idza fa'alta dzalik ibtikharan 'alal khalqi kana hadza madmuman, karena bila kau kerjakan itu Muhammad dalam rangka pongah-pongahan, sombong-sombongan terhadap manusia, itu adalah tercela. Amma idza qulta au idza dzakarta nikmatallah 'alaika tahaddusan bin ni'am, adapun bila kau mengatakan atau apabila kau dikatakan amma idza qulta wa idza dzakarta, apabila kau menyebutkan ya nikmat Allah, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirimu sebagai bentuk tahaddusan bin ni'am, sebagai bentuk tahaddus bi nikmatillah wa syukran lil mun'im, fahada mimma amarallahu bihi. Nah, seperti ini termasuk yang Allah perintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Insyaallah jemaah cintai, di pertemuan akan datang kita akan masuk di surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Lail insyaallah taala, ya. Insyaallah taala banyak faidah di awal-awal surat Al-Lail ini yang harus kita dengarkan dan kita bisa ambil insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Ini pertanyaan pertamanya saya nggak ngerti, bahasanya jelimet, ya. Bahasanya saya nggak ngerti. Ya. Apa yang telah berlalu, ya penyakit sebagian orang sekarang di zaman sekarang, kadang ketika melihat seorang guru atau seorang ustadz atau ustadzah lah misalnya, ya, yang dahulu dia sosok orang yang mungkin manhajnya menyimpang misalnya, ya, yang kadang tertanam di sebagian orang itu bahwa kayaknya orang itu nggak ada kemungkinan untuk bisa berubah, sedangkan manusia ya ada saatnya dia dapat hidayah kemudian berubah, ya, mencintai karena Allah SWT. Jadi kalau ustadzah ini walaupun dulu di masa SMP, SMA, atau kuliah bahkan dia dibimbing oleh oleh guru-guru yang mungkin menyimpang dari segi akidah atau manhajnya misalnya, yang kemudian kita nggak tahu, mungkin di belakang hari setelah dia lulus kuliah mungkin ya dia dapat hidayah, dapat pengajian sunnah dan seterusnya, kemudian rujuk. Sedangkan basic-basic ilmu dia sudah punya, alat-alat ilmu dia punya, paham bahasa Arab dan yang lainnya, ya kan, paham usul, paham qawaid atau apa misalnya, ya, dia ngerti nahwu sharf dan seterusnya misalnya, ya, dan itu ilmu-ilmu alat sifatnya. Nah, sedangkan terkait tentang akidah dan manhajnya, masya Allah sudah terpermak dengan dia ngaji di belakang hari misalnya, ya, apakah tetap kita akan mengatakan bahwa oh jangan ngambil ilmu dia, jangan belajar sama dia? Padahal sudah bertahun-tahun mungkin lamanya dia sudah ya hijrah, sudah mengenal sunnah dan memperdalami sunnah. Kemudian tetap kita katakan jangan ngaji sama dia. Antum kira ustadz-ustadz kita ini rata-rata mereka dari SMP SMA rata-rata nyunah gitu, ya, banyak yang basicnya dari A, dari B, dari C, ya enggak perlu saya sebutkan, yang mencintai sunnah ta'ala. Oh, kalau gitu, mereka dulu SMP, SMA dan kuliahnya di kampus, jangan ngaji sama mereka, Ustadz Fulan. Gimana kalau seperti itu? Jadi seolah-olah kita kayak mematok bahwa orang yang dulu mungkin awal-awal belajarnya di markas atau tempat belajar yang enggak sunnah mungkin, seolah-olah sampai mati dia akan terus begitu. Boleh enggak kita punya prinsip kayak gitu? Jangan. Orang itu bisa berubah. Yang ngomong di depan antum sendiri telah melewati beberapa fase, 3 fase saya lewati, jemaah cintai. Tadinya saya A, pindah ke B, pindah ke C, mentok di sini. Insya Allah nggak pindah lagi sampai mati, atau tidak balik lagi ke habitat semula. Ibaratnya mencintai sunnah ta'ala. Ya. Jadi kalau seandainya ustadzah yang ditanyakan di sini memang
sekarang sudah apa, ngaji sunnah misalnya, udah masuknya udah ya, paham sunnah dan seterusnya, kita mau belajar Quran dari dia misalnya, tahsin dari dia, muskilah nggak muskilah ya. Yang lalu ya berlalu, dia udah istighfar, taubat, mungkin kembali, sekarang sudah ya, nggak apa-apa untuk dia belajar dengannya, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Selama sekarang ini kita lihat dari yang kita ya teliti, kita dengar, kita perhatikan, bahwasanya apa, akidahnya, apa yang dia sampaikan, kita tahu, kita dengar, dia sampaikan tidak bertentangan dengan manhaj kita di waktu tersebut, ya apa hal penghalangnya untuk kita ya mengambil faedah ilmu dari dia, ilmu qiraahnya kah, ilmu nahwu sorabnya kah, bahasa Arabnya kah, ya tidak masalah, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mohon satu hal jemaah, karena saya semakin tua rasanya, jadi kalau membaca tulisan yang kecil sekali itu jadi agak, apalagi udah capek mata kayak gini, malam kayak gini, itu butuh konsen lihat, jadi agak gedein dikit kalau nulis pertanyaan, dia mencintai soalnya. Ojo pelit-pelit lah dengan tinta gitu kan. Ya, ini kecil sekali. Amin ya Karim. Mudah-mudahan yang bertanya juga sama. Ada si A gitu kan, kata dia di sini memiliki satu barang yang bisa dijual, kemudian dijual ke B. Setelah dijual ke B, si B ini ya setelah dibeli barang oleh si B, tapi si A minjem lagi tuh barang yang dia jual. Gimana? Dari segi hukum muamalah boleh-boleh saja nggak? Misalnya saya nih punya barang, ya punya motor, ya, ana jual sama Ustadz Amir misalnya kan, ana jual ke antum B-nya ya, antum jual apa? Ana jual motor ana sama antum. Suatu saat antum nggak punya motor misalnya. Suatu saat antum datang, Ustaz, ana butuh ke Cawang nih, tuh kemana misalnya, boleh nggak ana pinjam motor yang ana jual ke antum itu? Boleh nggak? Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Cintai, boleh-boleh saja. Ya, cintai sonota. Minjem kan? Minjem, ya kan? Ya itu, nggak masalah lah. Ya, walaupun sudah jadi hak saudara kita, ya kita udah jual ke dia, kemudian dia mau pinjam karena butuh, masalah nggak? Ya apa masalahnya? Nggak ada masalah, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus berjuang dan berusaha, berikhtiar, dan jangan putus asa. Ya, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karunia Allah, jangan. Ini saudara kita katanya sudah melamar sana, melamar situ, ya, pekerjaan, sampai saat ini belum ada panggilan juga, gitu kan. Mungkin sudah menyerahkan CV-nya dan seterusnya, ya, belum ada belum ada panggilan juga, gitu kan. Sedangkan ana sedikit lagi ingin menjadi seorang ayah, mungkin istrinya lagi hamil mungkin ya. Ya, bagaimana solusinya ya dalam kondisi seperti ini? Ya, tetap kita bilang apa? Ya tetap untuk apa jemaah? Sabar, pertama sabar, beri, dan iman itu sebagiannya syukur dan sebagiannya sabar, kata para ulama. Iman itu nisbun syukrun, ya, wa nisbun sabrun. Iman itu sebagiannya isinya apa? Syukur, sebagiannya apa? Sabar. Tatkala lapang apa? Syukur. Tatkala diuji, sabar. Ujian enggak ini, belum keluar, belum ada panggilan ujian enggak? Sabar. Ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan kondisi orang mukmin itu, semua urusannya adalah baik untuk dirinya. In asabathu syarra, apabila dia uji dengan kelapangan, maka apa? Syakara, fakana khairan lahu, dia syukur dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia diuji oleh apa? Yang tidak enak, ya, kesempitan, tidak dipanggil-panggil, maka apa? Sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik buat dia. Ya, yang Rasul kata, walaysa dzalika illa lil mu'min, yang demikian itu enggak ada sama sekali melainkan bagi orang mukmin. Orang kafir kalau stres enggak bisa bunuh diri, enggak ada pelarian mereka. Ya, orang muslim Allah pelariannya, masjid pelariannya, ngaji pelariannya, ya, mencintai sunata. Akhirnya enggak sampai labrak diri di kereta kayak orang-orang Jepang.
Ya, mencintai karena Allah SWT. Stres dikit, depresi, ya, tabrakan diri, jatuhkan diri, naudzubillah. Mencintai SWT. Jadi tetap ikhtiar, berusaha, ya, coba bikin maksudnya ya, teman-teman ditanya, ya, cari dan seterusnya, tanya, terus berusaha, ya, sambil kita kuatkan sisi sisi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan karunia, dan yakinlah, ini yang kurang kadang-kadang, ya, yakinlah bahwasanya pintu-pintu rezeki itu, ya, dekat insyaallah taala manakala kita jujur, ikhtiar, ya, betul-betul, dan berdoa, roja, harap kepada Allah Azza wa Jalla, yakin. Dan orang kalau sungguh-sungguh pasti Allah kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Ayat-ayatnya sudah kita bahas semua. Inna ma'al usri yusra. Dan nanti di surat Al-Lail nih, ya, apa kata Allah di ayat ayat 5 dan seterusnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, insyaallah, ya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kencangkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya, siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi urusan dia jalan keluar. Kencengin ketakwaannya kepada Allah, doanya, ya, nangisnya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian diikuti dengan ikhtiar, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara ikhtiarnya beliau di sini memberikan nomor HP, ya, apabila ada yang lowongan kerja, ya, mungkin bisa membantu atau bisa menghubungi beliau, ya, siapa tahu gitu kan, lowongan kerja yang antum mungkin lagi ada tahu, sebagian ikhwan ada tahu lowongan kerja, siapa tahu lowongan kerja tersebut cocok untuk saudara kita ini, dan itu bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saya berjalan, ya, mengurus hajat saudara saya, kata Nabi, lebih baik dibandingkan beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Iktikaf sebulan di Masjid Nabawi gimana pahalanya tuh? Tapi bantu saudara ngeluarin dia dari ujian masalahnya, itu lebih gede pahalanya dibandingkan itikaf sebulan di Masjid Nabawi, ya, yang mencintai semua. La an amshiya fi hajati akhin li, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Saya ya, berjalan bersama saudara saya, mengurus hajat dan kebutuhan dia, membantu dia, ya, kemudian itu lebih baik, lebih saya sukai, kata Nabi SAW, dibandingkan saya beriktikaf di masjid ini sebulan, ya, kata beliau SAW. Beliau nomor HP-nya di sini 0858. Biasanya kalau nomor HP biasanya jodoh biasanya, ya, kita di sini, ya, yang belum nikah biasanya, ya. Sudah lama ini, ya. Sudah lama nggak ada ya. Sekarang pekerjaan kalau sekarang. Ya, 0858 93187320. Mudah-mudahan ada yang punya info lowongan kerja sehingga bisa menghubungi saudara kita ini. Saya ulang sekali lagi, ya, 0858 93187320. Mudah-mudahan ada info-info dari sebagian ikhwan yang mungkin bisa membantu kondisi beliau. Mungkin gimana nih? Terakhir dulu, ya. Ya, sesuai perjanjian, ya, tidak larut-larut lagi. Biasanya kita sampai 8.30, ya. Ini insya Allah, ya, 5 menit lagi lah, mudah-mudahan. Di sini ada yang nanya, apakah bila kita ingin melaksanakan puasa Daud itu harus full selama 1 tahun? Bila di pertengahan tidak bisa lanjut, apakah boleh? Jawabannya apa? Nabi SAW pernah mengatakan di hadits Ummu Hani, ya, setahu saya Imam Ahmad, Tirmidzi meriwayatkannya, bahwa as-saimul mutatawwi', ya, amiru nafsih, kata Nabi SAW. Insya'a shama wa insya'a aftar. Kata Nabi SAW, ya, as-saimul mutatawwi', orang yang puasa sunnah. Mutatawwi' itu puasa sunnah. Orang yang puasa sunnah, kata Nabi SAW, amiru nafsih, dia adalah apa? Amir bagi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Tergantung dia, terserah dia.
karpe dewe ibaratnya bahasa Jawanya, selapangnya dia, gitu kan? Ya, kalau misalnya awalnya dia mungkin niat setahun misalnya gitu kan, full mau terus menerus, tapi dalam perjalanan, aduh, tua juga ini rasanya misalnya kan, ya makin lemah rasanya ini, dasar nggak mampu kayaknya sampai akhir tahun ini, akhirnya nyetop, terhitung nggak itu puasanya? Terhitung, pahala insyaallah taala, nggak masalah, ya. Jadi as-saimul mutatawwi amiru nafsi, katanya orang puasa sunnah itu amir atas dirinya sendiri, dia ngatur dirinya, ya. Kata Rasul, in sya'a shom, kalau dia mau dia terus puasa, in sya'a aftar, kalau dia mau aftara, apa, batalin, berhenti, nggak masalah, ya, insyaallah taala, ya. Walaupun yang terbaik kalau dia bisa usahakan ya sempurna, ya itu yang mantap, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia borong nih 2 pertanyaan. Bila sedang melaksanakan puasa Daud namun berbenturan dengan puasa sunnah lain, bagaimana niatnya? Kata ahli ilmu, boleh dia untuk apa? Menjamak. Mencintai kalau misalnya bertepatan dengan puasa sunnah yang lain, Kemis, Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau apa misalnya, maka sebagian ahli ilmu mengatakan enggak apa-apa untuk dia menjamak. Ya. Enggak apa-apa untuk dia menjamak, dan insyaallah dia mendapatkan pahala double insyaallah taala, kata ahli ilmu. Kalau tidak salah itu penjelasan Ibnu Rajab atau Ibnu Hajar, lupa saya, Ibnu Rajab Al-Hambali kalau nggak salah, nggak masalah untuk dia gabungkan, ya, kecuali ya dia mau gabung antara saum sunnah dengan saum qadha yang sifatnya wajib, bisa nggak itu? Raiso, ya. Tapi kalau sunnah ketemu sunnah, ya, maka insyaallah dia bisa dapat keutamaan semuanya, ya, walaupun yang dikerjakan cuman satu misalnya. Sama kayak kita masuk ke masjid, ada orang pengen apa? Tahiyatul masjid, wudu, apalagi qobliyah, itu kan 3 tuh, ya. Apakah mesti borong 3-tiganya atau cukup dengan 2? Ya cukup mewakili mungkin qobliyah mungkin, maka dia udah dapat tahiyatul masjid dan sudah dapat sunnah wudu yang mungkin biasa dia lakukan, kata ahli ilmu, ya. Paham maksudnya jemaah cintai sunnah taala? Din yusr, agama ini apa? Mudah aja, mencintai, lapang, dan masya Allah, ya, ini nikmat Allah azza wa jalla, mencintai sunnah taala. Mungkin kalau itu kan kalau bertepatan harinya, ya. Bagaimana kalau misalnya nih hari ini saya saum Daud, besoknya pas hari Arafah, harusnya besoknya saya kan puasa Daud kan sehari sehari puasa, sehari tidak, hari ini puasa, besoknya kagak. Gimana tuh? Nah, ini yang mungkin ada perbincangan di antara ahli ilmu. Sebagian mengatakan apa? Walaupun besok ada hari Arafah, tapi hari ini dia puasa Daud nih, ya, dia udah bilang setahun saya mau puasa Daud, maka apa? Sepanjang tahun itu dia nggak boleh puasa yang lain kalau menurut sebagian. Tapi saya kurang setuju dengan pendapat ini, mohon maaf. Saya sampaikan aja sebagai amanah ilmiah, ya, bahwa ya kalau misalnya apa, hari ini dia ya saum Daud, besoknya berarti kan nggak puasa nih, harus qadarullah besok hari Arafah. Maksudnya saum Arafah misalnya, maksudnya besok hari saum Arafah misalnya. Maka gimana tuh? Menurut sebagian pendapat bahwasanya apa? Sudah. Ya, kalau memang dia udah niatkan saum Daud karena tidak ada puasa sunnah yang lebih afdol dari saum Daud, maka sudah dia cukupkan dengan apa? Saum Daud. Karena Nabi bilang la afdhala min dzalik, enggak ada yang lebih afdol dari puasa Daud. Sudah dia cukupkan, enggak perlu dia saum Arafah besok, karena dia sudah melakukan puasa yang terbaik, kata mereka, karena Nabi bilang la tazid ali, jangan tambah dari itu. Maksudnya sudah puasa Daud sudah. Ya, itu sebagian pendapat. Tapi wallahu taala saya lebih condong untuk mengatakan untuk boleh dia mengumpulkan antara kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, mencintai sunnah taala, saum Arafah besar keutamaannya, ya, mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ahli ilmu sebagian mengatakan enggak apa-apa hari ini dia saum Daud, kebetulan besok ada saum Arafah, enggak apa-apa dia puasa besok. Paham maksudnya, jangan mencintai sunnah taala. Kecuali di hari-hari yang haram untuk puasa, ya, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik 3 hari itu, 5 hari itu yang haram kita puasa, jangan mencintai sunnah taala. Ya, selain itu bertepatan dengan hari saum apa misalnya sunnah, kemudian dia puasa, kata sebagian ahli ilmu, ya khair, mengumpulkan antara 2
kebaikan, nggak masalah bagi dia. Karena tadi secara umum juga orang puasa sunnah itu amir dirinya. Dia mau puasa hari besok, ya monggo. Kan dia amir atas dirinya orang puasa sunnah itu. Kalau nggak mau juga ya apa-apa. Paham maksudnya jemaah? Wallahu taala a'la wa alam. Nambah satu lagi pertanyaan yang baru atau gimana? Tutup. Nambah satu lagi. Satu lagi saja. Terakhir. Serius ini, nggak ada lagi pokoknya. Wah ini khilaf ini. Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Anda sering jelaskan terkait tentang masalah peminta-minta yang banyak banget, apalagi di Cilangkap ini ya. Ya, kemarin sudah dia jelaskan ya kalau nggak salah setia disinyalir ya. Lihat kondisi orangnya. Kan Nabi ketika didatangi dua orang laki-laki yang kencang-kencang badannya, diperincikan oleh Nabi SAW. Maksudnya kondisinya diperinci oleh para ulama dengan hadis Nabi tersebut. Ketika Rasul lihat itu dua orang apa? Badannya kencang-kencang. Kalau kau mau ya tak kasih kata Nabi. Tapi tidak ada bagian sebenarnya buat orang yang apa? Qawi, kencang, jalet gitu kan. Dan dia mampu berusaha. Maka menurut saya sih kalau orang-orang yang minta-minta yang badannya kencang-kencang, kuat-kuat itu, ya kasih pendidikan lah buat mereka dengan kita apa? Tidak memberikan supaya dia apa? Berusaha cari apa? Usaha yang lebih mulia, terhormat, mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Badannya masih bagus dan pintu-pintu kerjaan itu ribuan yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kadang karena mereka tetap dengan kerjaan tersebut, ya mohon maaf ya sensitif kalau kita sebut ya jemaah, banyak di Cilangkap juga banyak ya di jalan-jalan malam terutama itu baru kita berapa suap gitu kan ya kan, paham maksudnya ya. Iya, dan memang kita nggak nyaman jemaah ya, nggak nyaman teman-teman. Cilangkap terkenal Ustaz ya, viral Cilangkap ini, viralnya itu banyak banget. Maka dan rata-rata masih muda-muda kenceng-kenceng. Ini saya bisik-bisik ngomongnya jemaah ya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat dia masih qawi muktasib ya, apalagi yang dia apa? Yang dia suguhkan adalah yang tidak disyariatkan dosa. Maka ana mencontohkan ke ikhwan-ikhwan kalau lagi makan bareng ya saya maaf baik-baik aja. Biar dia terdidik untuk ibaratnya untuk, kecuali yang mungkin yang benar-benar apa? Kadang kita lihat Allah musta'an ya, dari lahirnya kelihatan kan memang lemah, enggak, bahkan cacat ya kan, ya lain kondisi kalau seperti itu ya. Karena di lapangan kalau yang namanya orang cacat itu memang susah untuk dapat kerjaan, karena orang rata-rata pengennya yang apa seperti itu kan jemaah. Maka di waktu itu wallah alam diperinci kondisinya jemaah cintai, gimana kondisi orang tersebut ya. Apa yang kita ketahui tentang orang ini? Kalau memang itu menjadi profesi dia, memang tiap malam dia, ya antum paham lah bagaimana harus bersikap. Paham maksud saya? Ya. Tapi kalau orang yang memang ya, makanya kalau ada di sinilah fungsinya harta zakat, zakat mal, zakat harta, infak, sedekah. Fungsinya untuk kita apa? Menutup pintu-pintu tasawul itu, pintu-pintu minta, mengemis dan seterusnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kalau semua orang kaya ya di negeri kita ini sadar zakat mal, ada enggak orang-orang yang kaya? Enggak ada sebenarnya yang mencintai Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya, sebagian ikhwan menitipkan ke ana ya sebagian hartanya untuk disalurkan. Itu Masya Allah memang banyak. Saya tahu itu sebagian. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah ya banyak memang ya. Jadi ala kulli hal diperinci kondisinya, bagaimana kondisi orang tersebut. Kalau memang kita lihat orangnya jalan kencang kuat, maka dikasih mungkin kalau dikasih nasihat juga kalau kita bisa gitu, mas saya kencang, saya sehat. Emang nggak ada yang lain maksudnya kerjaan yang lebih ini gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah, takutnya ya ancaman Nabi mengenai dia gitu bahwa la yazalul mar'u yas'alun nas ya, kama qala sallallahu, senantiasa seseorang terus menerus minta kepada manusia hatta ya'ti yaumul qiyamati wa laysa ala wajhi muz'atu lahmin, kama qala sallallahu alaihi wasallam,
sehingga dia datang kelak di hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging di wajahnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Itu yang kita khawatirkan. Maka sampai Nabi memberikan gambaran bahwa seorang di antara kalian mengambil ahbulahu, ngambil tali, seutas tali diambil gitu. Kemudian dia pergi ke hutan cari kayu bakar, kemudian dia tenteng, dia pikul kemana? Ke pasar, dijual untuk dapat mungkin sekian dirham lah ibarat. Itu lebih baik dibandingkan dia harus apa? Minta-minta kepada manusia, baik dikasih maupun tidak dikasih. Lebih baik, terhormat dia mencintaikan Allah SWT. Makanya dalam Islam itu minta-minta itu sebenarnya apa? Haram, nggak boleh dia mencintai Allah SWT. Minta-minta itu. Ya, kecuali ya yang dikecualikan oleh syariat. Beberapa orang yang memang dikecualikan oleh syariat. Nanti ada ya berapa orang dari masyarakat sekitar yang mempersaksikan, atau orang-orang terpandang yang mempersaksikan memang dia adalah orang nggak mampu dan seterusnya, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya, maka di waktu ada beberapa yang dikecualikan. Tapi kalau yang masih mampu berusaha dan seterusnya, maka kita kasih pesan lah, ya kalau bisa mas cari yang lain lah gitu kan, banyak kerjaan, jual apa. Kalau ada yang punya modal juga untuk memodalkan, itu lebih bagus lagi ya, mencintai sunata, untuk dia buka usaha kecil-kecilan, untuk dia meninggalkan ya apa namanya profesi sebagai peminta-minta tersebut. Dan banyak sekali kedapatan di lapangan ya memang sudah jadi profesi ya, ketika kesingkap ternyata emasnya bergandul-gandulan, ternyata rumahnya di kampung lebih Masya Allah gitu kan. Nah, ini jangan mencintai sunnah ta'ala, ini kita khawatirkan ya, takutnya ini jadi hirfah, jadi profesi, waliyadzubillah, meminta-minta itu ya. Dan orang yang terus meminta manusia, harta manusia, takatsuran, dalam rangka memperbanyak harta dia, itu sebenarnya dia minta bara api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Islam ini mengajarkan kita biar jadi muslim itu punya izzah, kita punya izzah, kemuliaan, tidak menghinakan diri dengan ya mengemis-ngemis kepada manusia, yang mencintai. Walaupun fenomena ini memang sudah dikabarkan dari dulu. Nanti akhir zaman itu apa jemaah? Orang ulamanya dikit, penceramahnya banyak. Orang apa? Dermawannya sedikit, peminta-mintanya banyak. Ya, kalau dulu di zaman salaf ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Kemudian dermawannya banyak, yang tukang minta-mintanya sedikit. Langka. Bahkan kalau dulu orang duduk pinggir jalan itu bukan dalam rangka apa? Nunggu pemberian, tapi nunggu siapa yang mau dikasih. Kalau dulu, sekarang orang nunggu pinggir jalan, nunggu apa tuh? Nunggu mau ngasih orang, nunggu dikasih. Itu bedanya yang mencintai. Ala kulli hal, kalau kita jawab terus-menerus tidak ada putusnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.